Perkenalkan, nama saya Aryo Trerepando dengan NPM B1A0229095. Di sini saya lagi makan, guys. Dan juga saya akan sedikit menjelaskan ya mengenai kenapa pentingnya RUU KUHP dan ya sedikit menjelaskan ya apa yang kami jelaskan ketika di dalam kelompok kemarin. Tapi mari kita coba makan terlebih dahulu. Nasi goreng ya, enak banget ini. Malam-malam, sekarang udah jam 1 ya, jam 1 ya, kurang lebih ke jam 1. Kita makan terlebih dahulu ya, santai ya. Emang nasi goreng di malam-malam hari itu nggak salah ya, nggak ada yang salah ya. Oke, pertama kita akan menjelaskan kenapa pentingnya RUU KUHP ini untuk di tahun 2026 mendatang. Sudah kita ketahui bersama ya bahwa 2026 itu KUHP itu sudah disahkan dan bakal dilaksanakan atau digunakan sebagai hukum material dari pidana Indonesia. Dan hal ini bakal berimbas kepada hukum acaranya atau hukum bersidangnya. Nah, kita ketahui bersama bahwa KUHP ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda, di mana KUHP itu yaitu hukum bawaan dari Belanda, di mana Belanda itu menerapkan hukumnya di Indonesia untuk pada saat itu ya. Dan sampai sekarang ya, setelah pasca kemerdekaan, hukum itu terus dipakai karena memang Indonesia belum mampu untuk membuat hukum yang sama. Maka dari itu diadaptasilah hukum tersebut disesuaikan dengan kultur dari Indonesia. Maka dari itu diperlukannya ibaratnya itu hukum beracaranya untuk melaksanakan persidangan itu. Nah, maka dibuatlah KUHP ya, yang diadaptasi, yang disesuaikan dengan KUHP yang lama. Nah, maka dari itu dikarenakan KUHP ini sudah ada pembaharuan, sudah ada pergantian 2026 ini, maka dirancanglah undang-undang yang baru, yaitu KUHP yang baru gitu untuk 2026 mendatang. Nah, jadi kenapa penting ibarat KUHP ini? Pertama, ya itu tadi alasannya karena tidak relevan lagi dengan hukum yang akan dipakai di 2026 itu. Nah, sebetulnya tujuan dari diciptakannya KUHP baru ini yaitu dilandasi dengan terjadinya modernisasi, terus untuk menjamin keefektifan dari pekerja aparat penegak hukum, terus yang selanjutnya yaitu untuk menciptakan kepastian hukum atau kepastian dari hak asasi manusia, terlebih lagi dalam proses persidangan. Nah, karena atas dasar ini tadilah, maka KUHP ini diciptakan. Pertama tadi kan dikarenakan modernisasi. Nah, modernisasi ini kenapa dia mengalami pembaharuan ya dalam proses peradilan, khususnya itu mengenai alat bukti. Alat bukti itu ditambah ya, ada 2 penambahan, yaitu mengenai alat bukti elektronik dan alat bukti pengamatan hakim. Nah, itu yang menjadi landasan kenapa KUHP baru ini dibutuhkan dalam proses persidangan kita. Maka dari itu dibuatlah undang-undang yang baru dan lebih relevan untuk beracara itu. Nah, setelah dilihat atau kami diskusikan pada di kelompok 3, ternyata ada beberapa yang berubah di dalam sistem peradilan itu, seperti ada putusan, terus pelaksanaan persidangan cepat, terus ada juga tata tertib dan pelaksanaan putusan. Itu beberapa yang
bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kita bahas yang pertama mengenai persidangan cepat. Nah, mengenai persidangan cepat ini di KUHP lama atau di dalam KUHP lama, bahwa di Indonesia itu belum mengenal yang namanya RG, atau sudah mengenal tetapi belum diatur secara keseluruhan di situ. Maka dari itu diperlukannya pengaturan yang lebih efektif atau lebih pasti mengenai hukum restoratif justice itu. Kenapa restoratif itu diperlukan? Karena setelah kita melihat bahwa banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia itu membeludak dan sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu kasus-kasus itu dilimpahkan ke RG, seperti kasus-kasus yang sebetulnya bisa diselesaikan di luar pengadilan. Seperti ya kasus yang kita temui di lapangan, seperti kasus pencurian buah kelapa, kasus pencurian singkong, kasus pencurian kakao gitu kan. Sebetulnya itu bisa diselesaikan di luar pengadilan, tidak perlu masuk ke pengadilan. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang banyak timbul di masyarakat. Nah, maka diadaptasilah restoratif justice ini. Sebetulnya dari mana restoratif justice ini? Nah, RG ini sendiri sebetulnya itu berasal dari hukum adat Indonesia sendiri, atau hukum yang berasal dari, ya memang berasal dari Indonesia gitu, hukum nasionalnya Indonesia. Namun kalah saing dengan hukum-hukum yang ya bisa dibilang modern pada zaman itu ya. Maka dari itu RG ini bisa diterapkan kembali, maka dikuatkan di dalam KUHP dan KUHP yang baru. Nah, selanjutnya mengenai tata tertib. Mengenai tata tertib, di dalam KUHP baru itu ada beberapa yang berubah. Seperti dalam KUHP lama, dalam beracara, hakim itu bisa saja ibarat kata mengeluarkan seseorang yang mengganggu proses persidangan, ya, untuk di KUHP yang lama. Namun di KUHP yang lama itu tidak diatur bahwa orang yang membuat kericuhan, orang yang membuat masalah di dalam persidangan itu ibaratnya itu kena sanksi, tidak diatur. Jadi orang itu cuma dikeluarkan saja dari persidangan. Mengenai tata tertib tadi, bahwa KUHP yang baru itu dia membahas mengenai sanksi administratif daripada orang-orang yang melanggar peraturan atau melanggar proses persidangan itu, membuat kericuan dalam persidangan, ya. Di dalam KUHP baru itu, orang yang melanggar proses atau mericuh di dalam proses persidangan itu bisa dikenakan sanksi administratif, seperti dikenakan denda dan dikenakan sanksi kurungan untuk orang-orang yang membuat kericuhan di dalam persidangan. Itu perbedaannya. Dan juga untuk mengenai kasus seperti dalam persidangan bisa dilakukan terbuka atau tertutup, itu tetap dipertahankan, ya. Itu diserahkan kepada majelis hakim mengenai hal itu. Terus yang selanjutnya itu mengenai alat bukti. Di dalam KUHP lama dan KUHP baru itu mengalami penambahan. Seperti di dalam KUHP yang lama itu terdapat 5 alat bukti kan. Ya, terus di dalam KUHP yang baru itu ditambah menjadi 2, yaitu alat bukti elektronik dan alat bukti pengamatan hakim. Nah, untuk alat bukti elektronik ini memang sudah semestinya ditambahkan, karena di dalam proses persidangan yang lama itu sering digunakan alat bukti elektronik seperti CCTV, terus seperti rekam jejak di media sosial, itu bisa jadi alat bukti gitu kan. Nah, tetapi belum diatur di dalam KUHP yang lama, maka diaturlah di dalam KUHP yang baru. Nah, untuk pengamatan hakim sebetulnya itu cuma sebagai penguat daripada pasal 183 di dalam KUHP yang lama. Nah, jadi itu cuma penguat di dalam
KUHP yang baru ini. Jadi sebetulnya untuk pengamatan hakim itu sudah ada dari sebelum-sebelumnya, namun lebih dikuatkan lagi di dalam KUHP yang baru. Terus yang selanjutnya itu mengenai persidangan cepat, ya, mengenai persidangan cepat, bahwa bukan saja hakim yang bisa memutuskan persidangan cepat tersebut, namun ya advokat dan jaksa itu sekarang sudah bisa melakukan persidangan cepat. Dan mengenai proses pengajuan banding itu tetap sama, ya, tetap sama seperti proses-proses persidangan yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada perubahan secara signifikan di situ. Nah, sebenarnya tidak terlalu banyak sebenarnya yang ingin dibahas mengenai KUHP baru ini, karena kebetulan juga di kelompok 3 itu kita cuma membahas mengenai proses peradilan, ya, proses peradilan saja, persidangan ya jatuhnya, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja. Saya ingin lanjut makan terlebih dahulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.